Gua Singa. Diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 29. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam segala pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapati suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja dan berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kira-kira suatu penetapan raja yang ditetapkan, suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah raja mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut lagi. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah satu orang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucap doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk. Ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah. Sudah itu raja memberi perintah. Lalu ambillah Daniel dan lemparkanlah ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya akan melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya dalam mulut gua itu. Lalu raja mencap dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal ini Daniel tidak membuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia semalam-malaman itu dan tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali setelah fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa.
Lalu ia sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja. Ia memberikan perintah bahwa Daniel ditarik dari gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberikan perintah, lalu diambilnya orang-orang yang menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka lalu meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu."